Baik, kita mulai lagi di geometri analitiku ruang. Sekarang materinya mengenai garis dalam dimensi 3. Jadi garis dalam ruang dimensi 3. Nah, yang kita bahas hari ini diketahui bahwa kalau kita memiliki garis dalam dimensi 3, kita itu dapat membuat garis dalam 3 cara. Kalau ada 2 titik, kita bisa dapat 1 garis. Atau kalau kita punya 2 bidang, perpotongan 2 bidang juga bisa menjadikan sebuah garis. Atau satu lagi, kalau kita punya 1 titik dan kita punya arah tertentu, maka kita juga bisa melalui garis yang melalui titik tersebut pada arah tersebut. Gitu. Nah, kita mau membahas yang bagian ketiga ini. Misal nih, kita punya garis L, katakanlah di sini, kemudian ada titik P0 di X0, Y0, Z0, kemudian kita punya vektor V. V-nya ini ada di AI plus BJ ditambah CK. Maka nanti si titik P ini akan berada pada garis L jika dan hanya jika vektor P0P-nya ini sejajar dengan vektor V. Gitu ya. Vektor P0P-nya itu sejajar dengan vektor V. Jadi kalau misal kita lihat vektor ini harus sejajar dengan ini. Baru dikatakan si P-nya itu ada pada garis L. Gitu. Nah, dengan kata lain, kalau dua vektor ini sejajar, artinya si P0P ini merupakan penggandaan skalar terhadap vektor V, gitu kan ya. Atau ya karena sama ya mesti vektornya juga kelipatan dari vektor ini gitu. Makanya di sini disebut sebagai penggandaan skalar atau kita tulis sebagai P0P ini akan sama dengan T kali V. V-nya itu sebuah bilangan real konstan skalar gitu. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di sini. Di sini ada R0. R0 itu vektor posisinya P0. Jadi dari 0 ke P. Kemudian si R itu vektor posisinya P. Dari 0 ke P. Nah, kalau kita lihat P0P ini kan arahnya ke sini ya, dari P0 ke P. Itu merupakan pengurangan R dikurangi dengan R0. Gitu. Berarti si hubungan ini yang P0P sama dengan T kali V, kita bisa tulis dalam bentuk R kurangi R0 sama dengan T kali V, gitu kan? Sehingga nanti R-nya itu akan sama dengan R0 ditambah T kali V. Nah, yang seperti ini, persamaan ini disebut sebagai persamaan vektor dari sebuah garis. Kita lihat sekarang. Persamaan vektor dari sebuah garis kita bisa tulis tadi R sama dengan R0 ditambah TV. R-nya itu sendiri karena dia vektor posisi dari P, sementara P-nya itu ada di X, Y, Z, berarti dia vektor R-nya itu adalah XI ditambah YJ ditambah ZK. Kemudian ini harusnya nggak tebal ya, salah. R0 itu ada di X0I ditambah Y0J ditambah Z0K. Kemudian T-nya skalar, V-nya itu tadi atau V-nya itu tadi adalah vektor arahnya garis tersebut. AI ditambah BJ ditambah CK. Ini kalau misal kita lihat setiap koordinat X-nya gitu ya. X ini akan berada di mana? Lihatlah komponen vektor yang bersesuaiannya. Karena X ini ada di komponen I, vektor I, berarti di sini X ini, koordinat X itu akan sama dengan X0 ditambah A kali T. Nah, terus Y ini akan sama dengan Y0 ditambah B kali T. Kemudian Z ini akan sama dengan Z0, K ini tambah ya, C kali T ini kan terkalikan karena di sini memang dikali. Nah, persamaan-persamaan ini, X, Y, Z ini juga sebuah persamaan. Persamaan ini disebut sebagai persamaan parameternya. Di mana parameternya itu adalah T-nya itu sendiri gitu. Jadi yang menentukan semua nilai X, Y, Z-nya ini tergantung T-nya. Karena A, B, C, X0, Y, Z0-nya ini sama untuk semua koordinat, tapi dia akan menghasilkan nilai X
Y, Z yang berbeda kalau nilai tergantung pada nilai T-nya ini berapa gitu. Kemudian kita lihat kalau persamaan parameternya ini kita ubah, jadi ini jadi T sama dengan, kalau ini kita ubah jadi T sama dengan, ini akan sama dengan apa? X dikurangi X0 per A. Yang kedua, Y0, Y sama dengan Y0 ditambah BT. Kalau kita ubah T sama dengan, berarti T sama dengan Y dikurangi Y0 per B. Yang ketiga, ini kalau kita ubah jadi T sama dengan, ini akan menjadi T sama dengan Z dikurangi Z0 per C. Ini persamaan parameter yang pertama, T yang pertama, ini T yang kedua, ini T yang ketiga. Semuanya nilai T-nya harus sama. Berarti ini menyebabkan menjadi sebuah persamaan yang lain. Persamaan ini kita sebut sebagai persamaan simetrik atau persamaan kartesius. Ini kartesius ya, harusnya bukan kartesius. Nah, kita lihat berikutnya. Contoh nih, kita punya dua titik, garis L itu melalui dua titik ini, P0 sama P1. Tentukan persamaan parametrik dan simetrik dari L ini. Pertama kita tentukan dulu vektor P0P-nya. P0P-nya ada di mana nih? P0P-nya itu berarti dari sini ke P0 ya. 5 kurangi 3 koordinat yang arah yang jadi yang keduanya ini kurangi dengan yang ke 1, 5 kurangi 3 I ditambah 1 dikurangi negatif 2 kemudian 0 kurangi 1. Jadi kita dapat vektor P0 P1-nya itu adalah 2I ditambah 3J dikurangi K. Nah, karena ini merupakan vektor yang searah tadi kan, jadi garis itu kan dia harus punya hubungan PP itu sama dengan T kali V gitu kan ya. Nah, berarti nanti si V-nya ini, nah, ABC-nya ini sama. Nanti yang menentukan adalah yang T-nya. Jadi kita nanti punya persamaan parametriknya itu, ABC-nya itu ya yang ininya. Gitu. Persamaan parametrik yang X berapa? Berarti X0, X0 yang ini ditambah AI-nya yang ini, yang vektor ini. 2T. Kemudian yang Y, berarti Y0 ditambah BT. Y0-nya adalah negatif 2. Ini kan X0, Y0, Z0 ya, P0 tuh. Terus kemudian si B-nya yang ini, yang vektor ini, 3T. Kemudian Z itu berarti Z0 ditambah CT, Z0-nya 1. Kemudian C-nya negatif 1 kali T, berarti 1 dikurangi T. Nah, persamaan simetriknya tinggal kita ubah aja dari persamaan ini, yang X sama dengan 3T, ini jadi T sama dengan X kurangi 3 per 2, yang ini Y sama dengan negatif 2 tambah 3T, yang kedua, ini jadi T sama dengan Y plus 2 per 3, yang satu lagi tadinya kan Z dikurangi sama dengan 1 dikurangi T, ini jadi T sama dengan Z dikurangi 1 per negatif 1. Jadi persamaan simetriknya yang mana? Ya ini, X dikurangi 3 per 2 sama dengan Y ditambah 2 per 3 sama dengan Z dikurangi 1 per negatif 1. Gitu. Nah, garis L itu akan menembus bidang XY jika, ini kan kalau persamaan bidang itu kita punya, apa persamaan bidang, geometri analitik ruang itu kita berarti punya bidang ya di sana. Bidang XY, bidang YZ, bidang XZ gitu. Bidang-bidangnya itu XY, YZ, XZ itu kalau misalkan bidang XY berarti nilai Z-nya di bidang tersebut itu mesti 0 gitu. Jadi misalkan kita ditanya pada titik mana atau pada titik berapa si bidang
si garis L ini menembus bidang XY. Berarti nanti mesti titik tembusnya itu Z-nya itu mesti sama dengan 0 gitu. Jadi ya ini menjadi patokannya. Kalau Z-nya sama dengan 0, berarti berapa T-nya? Tadi kan Z itu sama dengan 1 dikurangi T ya. 1 dikurangi T, berarti T-nya sama dengan 1 kalau Z-nya 0. Ini di bidang X ya. Dengan nilai T sama dengan 1 ini, berarti kita bisa dapat nilai X. X itu kan tadi 3 ditambah 2T. 3 ditambah 2 kali 1, 5. Y-nya itu ada di mana? Negatif 2 ditambah 3, T itu sama dengan 1. Berarti garis L ini menembus bidang XY pada titik 5,1,0. Kita lain adalah titik P1 itu sendiri. Ini Z-nya 0. Ya jelas lah orang L-nya di sini garisnya melalui titik P0 dan P1 mesti P ini titik ini hanya kita pastikan bahwa titik ini ada pada bidang XY. Dan titik P1 ini yang memang dilalui oleh L itu adalah titik tembus garis L pada bidang XY. Gitu. Oke, berikutnya kita punya persamaan garis. Ini satu persamaan garis, yang sebelah sini juga satu persamaan garis. Jadi persamaan garis di bidang, di dimensi 3 itu bentuknya begini ya, yang simetrik itu. Sama dengannya 2. Kita diminta menentukan jarak antara dua garis tersebut. Berapa jaraknya? Nah, untuk menentukan jarak dua garis tersebut, kita ambil sembarang titik pada setiap garis yang kita punya. Caranya bagaimana? Ubah dulu saja ini ke dalam persamaan parameter. Jadi yang X kurangi 2 per negatif 1, Y kurangi 3 per 4, Z per 2, itu sama dengan T. Sehingga nanti kita dapat X dikurangi 2 per negatif 1 sama dengan T, berarti ini X sama dengan 2 kurangi T. Gitu. Jadi ini sebetulnya kita pisah satu-satu lagi di sini. Dari sini tuh. X kurangi 2 per negatif 1 sama dengan T. Berarti kan negatif T sama dengan X kurangi 2. Berarti di sini X itu sama dengan 2 kurangi T. 2-nya jadi positif, T-nya tetap negatif. Gitu ya. Begitupun dengan yang Y. Gitu. Yang Y pun sama. Berarti Y dikurangi 3 per 4 sama dengan T. Nah, 4 dikali T, 4T. Di sini kita dapat Y-nya sama dengan 3-nya tadinya positif, jadi tadinya negatif jadi positif. Ya sama dengan 3 ditambah 4T. Yang Z juga sama. Z sama dengan 2T. Tinggal dikali silang saja. Sehingga kalau X-nya sama dengan 0, kita dapat nilai T-nya sama dengan 2. Nah, kalau T-nya sama dengan 2, kita dapat nilai Y-nya sama dengan nilai Y-nya sama dengan 4 kali 2 kan 8 tambah 3, 11. Kemudian Z-nya sama dengan 2 kali 2, 4. Sehingga garis yang pertama dia melalui titik 0,11,4. Sama halnya dengan persamaan garis yang kedua. Persamaan garis yang kedua kita buat lagi sama seperti tadi. Berarti ini jadikan T, kita dapat X sama dengan X sama dengan T dikurangi 1 gitu. Yang ini Y sama dengan 2. Tadinya positif, tadinya negatif jadi positif. T-nya udah nggak ada karena ini per 0 ya. Terus yang ini Z sama dengan 2T, 2 kali T dikurangi 1 gitu. Kalau X-nya 0, kita dapat T-nya sama dengan 1 sehingga Y tetap di 2.
Terus ini Z sama dengan 1. Jadi garis yang kedua adalah di 0,2,1. Terus ini ada 2 titik. Kita cari jaraknya. Berarti jaraknya itu adalah akar dari selisih koordinat yang bersesuaian dikuadratkan. 0 kurangi 0 ya 0 dikuadratkan tetap 0. 11 kurangi 2 itu berapa? 9 dikuadratkan 81. 4 kurangi 1 3 dikuadratkan 9. 81 tambah 9 itu 90 ya harusnya. Bukan 89. Ini harusnya 90. Nah, karena di 90 adalah 3 akar 10. Begitu. Yes. Mana ini? Nah, berikutnya latihan. Jadi sekarang coba, kemudian yang ini mungkin yang ketiga yang titik perpotongan. Kalian buatkan dulu dalam bentuk, ini kan dalam bentuk parameter ya, buatkan dalam bentuk simetriknya. Nanti mesti yang Y ini sama. Nah, yang sama ini bisa dijadikan sebagai patokan untuk mencari berapa X-nya, untuk mencari berapa Z-nya. Nanti dapat nilai Y-nya berapa. Begitu. Cari dulu aja persamaan simetriknya. Clue-nya di situ. Oke. Sekarang saya coba perkenalkan. Ini ada sebetulnya di bukunya siapa? Simon itu ya. Nah, ini yang tadi, soal yang tadi saya kasih itu ada di bukunya Simon yang ini. Halaman di 674. Nomor ini nih. Nah, ini minta mengerjakan yang nomor 9. Yang nomor 3 itu sebetulnya nomor 9. Sekarang, ini tetap jadi PR. Nanti kita bahas minggu depan. Kita mau coba menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan soal nomor berapa ya? Ini sebetulnya. Oh ya, ini aja nih, nomor 6 dan nomor 7. Ini diminta persamaan parametrik dan persamaan apa tuh? Simetrik gitu. Kita coba lihat GeoGebra-nya. Oke. Sekarang tampak di layar saya ada dua layar, dua interface, satu yang PDF, satu lagi yang GeoGebra-nya. Kita mau kerjakan nomor 6A dulu aja. Kita diminta mencari garis persamaan simetrik dari sebuah garis yang melalui 2 titik. Berarti kita input di sini titiknya berapa tuh? 2,6A ya, negatif 1, berapa tuh? 3. 2,-1,3. Yang satu lagi berarti 5,2, -2. Oh, lupa saya nggak kasih kurung. Kayak GeoGebra itu kalau misal saya kasih tutup kurung aja dia otomatis buka kurungnya di enter sendiri. Oke, kita dapat persamaan garis apa namanya nih, titik 2 nih, A dan B gitu ya. Sekarang kita mau buat cari persamaan garisnya. Buat saja garisnya dulu. Bisa menggunakan yang ini, tanda geometri ini. Bisa juga kita menggunakan fungsi. Kalau misal menggunakan tanda geometri ini, yang tools yang ini, kita klik line-nya, garis ini, terus kita klik 2 titik ini. Nah, ini udah dapat jadi 2 garis. Kemudian persamaan garisnya yang mana? Kita bisa lihat ke jabarnya. Yang ini dia persamaan garisnya. Jadi persamaan garisnya bentuknya seperti ini. Maksud bentuk ini apa? Ini kita bisa tulis di sini. Berarti maksudnya adalah si GeoGebra itu bilang bahwa X-nya itu akan sama dengan 2 ditambah lambda kali 3 atau 3 lambda. Nggak enak ya. Lambda 3S.
Oke, 2 ditambah 3 lambda, Y-nya itu adalah negatif 1 ditambah 3 lambda, terus yang Z-nya itu negatif 3 dikurangi 5 lambda. Nanti kalau misal ini kita ubah ke dalam lambda sama dengan, ini lambda sama dengan X dikurangi 2 per 3, yang ini lambda sama dengan Y ditambah 1 per 3, yang ini lambda sama dengan Z dikurangi 3 per negatif 5. Gitu. Nah, berarti persamaan simetriknya yang mana? Ya ini. Kan kita tadi dimintanya persamaan simetrik ya, bukan parametrik. Kalau parametriknya ini parametrik. Kalau simetriknya berarti yang ini, X. Kekecilan. Nah, persamaan. Salah. Bedain maksudnya. Nah, persamaan apa tadi simetriknya X2 per 3 sama dengan Y ditambah 1 per 3 sama dengan Z dikurangi 3 per negatif 5. Inilah persamaan simetriknya kalau kita mengerjakan dengan GeoGebra. Gitu. Terus kita coba persamaan parametriknya. Berarti persamaan parametriknya ya ini gitu. Sekarang kita lihat yang nomor berapa tuh? 7. Nomor 7 satu lagi nih. 2,0,3. Ini titik. Terus satu lagi negatif 1,3,5. Kalian tinggal ketik di keyboard masing-masing aja ya, 0,5. Terus kita dapat 2 garis. Kita bisa cari line. Jadi bisa menggunakan tadi atau kita bisa ketik di sini line yang mau kita cari line dari mana? Dari titik C sama titik D. Gitu. Otomatis tuh. Jadi kita dapat ini. Berarti persamaan parameternya adalah kalau yang itu kita clearkan kelas dulu. Persamaan parameter yang ini adalah X sama dengan 2 ditambah ini kurang ya. Ini kan kurang. 2 dikurangi 3 lambda. Terus yang ini sama dengan 0, tapi 0-nya nggak usah ditulis aja langsung, 3 lambda saja. Kemudian yang ini Z-nya sama dengan 2 lambda. Kalau kita bisa mau tulis ini dalam bentuk T atau S, yang lainnya boleh aja gitu. Tapi di GeoGebra dia bilangnya lambda gitu. Nah, sekarang tadi kan ada pertanyaan yang tentang intersect ya, atau perpotongan. GeoGebra juga bisa langsung mencari intersect-nya. Ini kan berpotongan di sini ya. Titik perpotongannya berapa? Ada menu yang kalau di geometrinya ada di sini intersect. Kita tinggal klik intersect, terus klik ini, klik garis satu lagi. Kok dia nggak mau? Klik satu lagi. Intersect to object successful. Tapi kan dia nggak kelihatan ya. 1, 2, 3. Oh, dia nggak mau. Sekarang kita pakai ini aja. Oh iya, tuh dia nggak mau. FG. Delete, kita delete. Oh ya,
Ini tampak seperti berpotongan, tapi nggak berpotongan sebetulnya kayaknya. Kita lihat. Tuh. Jadi kalau tadi tampak atas dia berpotongan, tapi sebetulnya dia bersilangan ya. Dulu di geometri kita mengenal garis yang bersilangan. Tampak seperti berpotongan, tapi tidak berpotongan. Jadi dia pada bidang yang berbeda. Jadi interseknya dia nggak bisa dicari gitu. Kayak gitu. Oke. Ini tentang GeoGebra. Oke, jadi ini latihan hari ini. Silakan dikerjakan latihannya. Dan minggu depan kita coba bahas ini. Selamat belajar.